Oke teman-teman, selamat malam. Saya Niko, saya adalah perwakilan dari manajemen AFC. Saya juga yang bertanggung jawab bikin slide ini, teman-teman. So, kita akan mulai di new era, di mana kita akan level up untuk menjelaskan AFC lebih baik. So, teman-teman, hari ini saya Niko, saya bersama Ko Daniel Kim. Dia juga adalah salah satu leader yang menurut saya cukup baik dan sangat baik untuk bawain bisnisnya. Hari ini saya sama Ko Daniel Kim akan dibagi dua. Saya akan jelasin perusahaan dan produk, dan Ko Daniel Kim akan jelasin bisnisnya. Gitu ya teman-teman ya, marketing plan-nya. Nah, ini slide paling banyak perubahannya ada dari slide awal sampai produk. So, teman-teman, alangkah lebih baik nyimak dulu. Slide ini saya akan share besok pagi, karena filenya gede banget. Saya butuh tim saya, nanti dia akan share besok. Oke, jadi tenang aja, nggak usah minta. Nanti malam ini saya bisa share PDF-nya dulu. Tapi kalau PPT-nya baru bisa besok. Sampai sini oke ya? Oke. Oke, saya akan mulai. Teman-teman, zaman sekarang kalau kita mau bisnis, biasanya banyak banget kendala-kendala. Nah, saya ada bagi beberapa faktor, 5 faktor utama dalam kendala kalau kita mau berbisnis, teman-teman. Nomor satu, modal. Biasanya modal itu adalah faktor pertama atau faktor utama dalam kita mau bisnis. Modalnya gede apa enggak, gitu ya teman-teman ya. Nomor dua adalah waktu. Karena beberapa dari kita biasanya udah punya pekerjaan tetap atau udah punya bisnis lain. So, kita kesusahan manage waktu. Atau bahkan ada orang yang belum pernah pengalaman berbisnis atau yang selalu gagal dalam berbisnis. Karena mungkin nggak ada mentor, nggak ada support, nggak ada yang ngajarin how to do-nya. Karena kayak teman-teman sekarang bayangin, kalau Anda bangun sebuah bisnis sendiri, pasti peluang Anda akan susah. Bukan, peluang Anda akan berat banget untuk sukses kalau Anda sama sekali belum berpengalaman dalam bisnis tersebut, belum ada yang mentorin, belum ada yang support, pasti ya. Jadi selalu gagal, belum ada pengalaman, dan faktor terakhir yang suka atau nggak suka, datang sekarang adalah faktor pandemi. Di mana tentunya kita pasti lebih berhati-hati kalau mau bikin sebuah bisnis. Karena ada bisnis yang contoh di masa pandemi ini malah hancur, kayak hotel. Agak susah kalau kita mau bikin hotel saat ini kalau di masa pandemi. So, ini adalah faktor-faktor utama orang yang punya kendala-kendala dalam ingin berbisnis. Setuju nggak? Nah, saya butuh Anda chat dulu nih nanya. Setuju nggak? Ini adalah 5 faktor utama buat orang yang kalau mau bisnis, rata-rata dia akan kendalanya rata-rata ini. Nggak ada waktu lah, modalnya gede banget. Selalu gagal dalam berbisnis, jadi dia takut untuk memulai bisnis ulang. Nggak ada pengalaman, gue nggak ada pengalaman apa-apa. Atau bahkan di pandemi, men, kayaknya kita mau bangun bisnis, tunda dulu deh. Kalau bisa ditunda ada duit ya, kalau nggak ada duit sama sekali. Nah, so ada beberapa bisnis ternyata teman-teman yang ternyata di masa pandemi ini lagi besar-besaran. Nah, ini saya ambil dari cuplikan-cuplikan dari berita. Anda bisa lihat tuh, yang pertama suara.com, industri farmasi raup untung besar di tengah pandemi. Wah, judulnya gitu ya. Yang kedua, kebal pandemi, laba 3 perusahaan farmasi semester 1 naik signifikan. Dari Tempo, bahkan tren kebutuhan suplemen kesehatan di industri farmasi naik 30%. Ini tahun 2016 nih. Kalau yang kiri sama kanan itu 2020. Jadi even nggak pandemi pun, ternyata industri farmasi suplemen kesehatan naik juga. Ditambah pandemi, tambah naik. So, menurut Anda sepakat nggak ternyata model bisnis yang seperti ini yang kita mau ya? Yang kebal pandemi, yang dibutuhkan, yang jelas-jelas industrinya trennya naik. Apakah semua teman-teman hari ini yang datang setuju? Nah, saya mau tanya dulu persetujuannya dong. Apakah Anda semua setuju? Oke, kalau setuju. So, bisnis farmasi. Apakah kita jadi harus beli saham perusahaan farmasi? Apakah kita harus bangun bisnis farmasi? Bagaimana jika ada opsi lain? Bagaimana ada jika opsi kalau kita nggak usah beli slot saham atau trading saham? Bagaimana jika ada opsi lain kalau kita nggak harus bangun farmasi atau beli franchise farmasi, karena harus urus izinnya dulu, BPOM-in produknya satu-satu dulu, pasti butuh waktu kan. Bagaimana jika ada bisnis yang mungkin modalnya relatif kecil?
udah punya sistem yang terintegrasi, baik penjualan, baik laba, ada produk yang berkualitas, tidak perlu kayak karyawan, diajarin, dibantu sampai Anda bisa. Tidak perlu sewa tempat lagi. Kayak kita mau bangun restoran aja, at least sewa ruko. Nggak mau sewa, beli ruko. Betul nggak sih? Modalnya udah berapa? Nggak perlu ada maintenance. Karena di bisnis juga yang paling berat salah satunya adalah maintenance loh. Betul nggak sih? Maintenance gudang, karyawan, bisnis anti pandemi, minim resiko. Bagaimana jika itu ada? Teman-teman mau nggak dengerin slide selanjutnya? Kalau ternyata ada juga loh, tanpa harus bikin farmasi, tanpa harus trading sahamnya, teman-teman mau denger nggak kalau andai kata ternyata ada juga loh? Saya mau baca chat dulu. Mau nggak ya? Mau ya. So, teman-teman, nah di kita namanya AFC. Apa sih AFC? Singkatannya adalah Asayama Family Club, teman-teman. Nah, AFC ini adalah brand dari Jepang. Jadi buat teman-teman tahu, ternyata brand Jepang itu di Indonesia sendiri atau di luar sana cukup dikenal baik loh. Ada Toyota, Canon, SK2, Uniqlo, Lexus, Seiko, Fujifilm, Shiseido, Honda. Jadi banyak banget brand-brand Jepang auto yang oke banget. Kualitasnya orang tahu kalau Japanese brand, sama kayak AFC, karena AFC adalah perusahaan farmasi Jepang, teman-teman. Nah, untuk lebih detail saya akan jelasin. Jadi AFC itu udah berdiri tahun 1969. Ini adalah mungkin udah tahun ke-52-nya. Perusahaan farmasi yang salah satu tertua dan terbesar di Jepang, sudah listing, artinya udah go public di Jepang juga, dan dia adalah perusahaan farmasi pertama yang dapat sertifikat GMP. Nah, ini adalah visi misinya, teman-teman, tapi saya akan lebih bacain di misinya bahwa AFC ini mau menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tak terbatas. Nanti apa sih? Nah, ini kantor-kantor AFC, teman-teman. Jadi di Shizuoka, kita di Jakarta, Surabaya, Medan, dan kita sekarang lagi bangun untuk di Bandung, di Jalan Dago. Nah, ini adalah founder yang bawa AFC dari Jepang ke Indonesia, teman-teman. Jadi ini adalah Pak Ernest Prayuda, ini adalah Pak Michael Tampi. Jadi beliau berdua yang bawa AFC dari Jepang ke Indonesia. Nah, ini kita punya Prof. Torvino, dia adalah ketua tim dokter AFC Indonesia untuk membantu teman-teman mengetahui lebih dalam tentang produk knowledge, gitu ya, teman-teman ya. Nah, kita juga di AFC Indonesia sendiri punya yayasan sendiri namanya AFC Care, teman-teman. Nah, ini yang kegiatan-kegiatan AFC Care kita kita bangun di Nabire, ada artis nih Ralinsya, kita bangun di Sumber Air di Batu Putih, kita ada bagi donasi waktu APD waktu COVID, kita juga ada operasi beberapa anak-anak yang lahir dengan kondisi tidak beruntung. Nah, teman-teman, AFC di Indonesia ini udah berizin CUPL. Dan kita juga masuk ke asosiasi penjualan langsung ya, teman-teman, di AP2RI. Nah, produk AFC. Jadi tadi saya udah jelasin tentang perusahaannya secara cepat gitu ya, teman-teman ya. Kenapa? Menurut saya penjelasan yang terbaik yaitu penjelasan yang tidak bertele-tele. So, kalau kita bisa bikin cepat, kenapa kita harus bikin lambat? Gitu ya, teman-teman. Kenapa kalau bisa secara ringkas, kenapa harus bertele-tele? Nah, dalam produk AFC, teman-teman, rata-rata, karena ini masuk ke Indonesia, maka produk yang dibuat itu khusus untuk Indonesia. Semuanya based on research. Gitu ya, teman-teman. Nah, ternyata yang paling tepat untuk kita adalah rata-rata dari salmon. Kenapa? Nanti kalau kita beruntung ke pabriknya atau kita bisa datengin Tadashi Eto lagi, ilmuwannya, dia bisa jelasin dari A sampai Z. Tapi salmon adalah pilihan terbaiknya. Ini sebelah kiri adalah beruang, ternyata teman-teman, asal muasalnya beruang itu makan salmon, ternyata dia cuma makan beberapa hal aja, kepala dan plasentanya aja, teman-teman. Itu dia lagi sobek tuh kulitnya. Kalau beruangnya makan salmon seutuhnya aja kan. Tapi kalau Anda lihat banyak beruang selalu dia sobek dulu. Ada yang dia cari, artinya gitu loh. Kan kalau dia makan ikan whole-nya ya dia langsung makan aja, ngapain dia sobek-sobek gitu ya, teman-teman, karena ikan salmon kecil juga gitu loh dibanding beruang.
Bahkan ternyata salmon itu teman-teman di Jepang sangat dihargai. Bahkan dibangun kuilnya, Sakejin kuil salmon. Saya sepintas saja baca, ternyata tujuan kuil salmon ini dibangun karena agar ikan salmon tidak marah. Karena bangsa Jepang sangat mencintai salmon. Itu tujuannya, sangat diagungin. Nah, ternyata teman-teman, dari salmon itu ada beberapa hal yang bisa diambil. Kulitnya, ovary peptide-nya, meat DNA-nya, telurnya sendiri, dan dagingnya. Dalam hal ini, produk AFC yang dibawa ke Indonesia rata-rata ambil dari ovary peptide dan milk DNA. Itu ada dua ya. Anda bisa lihat ya. Nah, saya akan jelasin Utsukushi dulu, teman-teman. Utsukushi itu artinya cantik di bahasa Jepang yang asli. Ejaannya sama nggak? Enggak. Aslinya Utsukushi harusnya. Tapi kalau di Bepom, teman-teman, nama itu brand tidak boleh yang bersifat umum. Jadi Utsukushi pun nggak bisa. Jadi kita tambahinlah H sama I. Nah, produk yang memiliki ingredient utama, Utsukushi ini artinya cantik, yang memiliki ingredient utama dari salmon DNA. Dari ikan Onsoxys keta salmon. Dan juga beberapa aktif ingredient lainnya. Sudah peptide, nanosize juga, teman-teman. Nah, ini ingredient-ingredientnya. Ada salmon DNA, Takoro kombu, Bifidobacterium, lactic acid, resveratrol, ini ingredient utamanya. Saya juga ada ambil dari jurnal, ternyata lihat deh di kotak merah, Japanese Researcher Hail New Miracle Product Dry Salmon Sperm. Jadi peneliti Jepang sedang merayakan tentang produk yang ajaib, yaitu dried salmon sperm. Ya, itulah yang ada di Utsukushi, teman-teman. So, lanjut. Kita mau ke next. Jadi, teman-teman, tadi tentang Utsukushi. Sekarang kita akan mulai masuk ke SOP dan Subarashi. Terinspirasinya dari kehebatan plasenta manusia. Ini bukan kata saya. Yang sudah jauh lebih legenda dari 400 tahun yang lalu sebelum Masehi. Namun, terapi ini sangat mahal dan sangat susah diaplikasikan. Betul ya, human placenta. Bahkan, konsumsi plasenta manusia ditentang di berbagai negara. Dianggap barbar, haram, dan ilegal di Indonesia sendiri. Nah, kita ini SOP ini apa sih? Jadi kita ini marine placenta. Marine placenta tuh saya balik lagi ya ke sini ya. Nah, lihat deh. Ovary peptide, pembungkus telurnya. Nah, orang Jepang namain marine placenta. Bukan saya, bukan AFC, tapi orang Jepang yang namain marine placenta. Nah, ternyata marine placenta ini setelah diteliti, kandungan asam aminonya jauh lebih tinggi dibanding plasenta manusia sendiri dan plasenta rusa. Nah, SOP 100 ini bahan utamanya adalah marine placenta yang diekstrak dari ikan Onsoxys keta salmon. Sama, kalau tadi Utsukushi sama dari ikan yang jenis sama. Kenapa harus ikan tersebut jenisnya? Jelas kami nggak tahu, karena pasti ilmuwannya lebih tahu dan AFC-nya sendiri lebih tahu ya. Nah, SOP 100 plus ini teman-teman kandungan utamanya yaitu marine placenta. Ada glutathione, ada kolagen. Nah, ini Subarashi teman-teman. Nah, kalau di Subarashi agak beda. Jadi ini adalah penyempurnaan dari SOP 100. Produk triple peptide pertama di Jepang memiliki ingredient utama yaitu marine placenta dari ikan Onsoxys keta salmon yang tadi, ditambahin sarden peptide dari Jepang plus food flow. Food flow ini vegan peptide. Dia udah nano size juga, teman-teman. Dan yang hebatnya adalah Subarashi merupakan sejarah di AFC Jepang itu sendiri, karena selama 51 tahun ini, AFC tidak pernah bekerja sama dengan negara lain dalam pembuatan produk. Nggak pernah. Bahkan maaf, kalau teman-teman bisa baca lebih banyak atau tahu tentang kultur Jepang, mereka sangat, kalau soal kayak suplemen, teknologi ya, rata-rata mereka maunya sendiri aja. Jarang banget mereka collab. Nah, kenapa sih dia collab? Karena itulah kebutuhan yang kita ngomong, teman-teman. Jadi kita AFC selalu kasih feedback apapun. Nah, hal yang dilakukan karena salah satu ingredient dari Subarashi memenangkan penghargaan sebagai one of the most innovative product of the year. Nah, itulah si vegan peptide ya, yaitu food flow ya, teman-teman. Nah, ini Subarashi. Kalau tadi SOP cuma ada marine placenta, kalau di sini ditambahin ada sarden peptide dan ada food flow. Dan teman-teman yang udah coba Subarashi udah buktiin. Saya udah buktiin juga by data, Anda yang minum Subarashi tidak balik ke SOP. Padahal waktu dulu Subarashi ada, SOP nggak ada. Waduh,
Maunya SOP. Begitu SOP ada, ternyata dia tidak pindah. Dia tetap sama Subarasi. Inden dia tungguin. Gitu ya teman-teman. Bener gak tuh? Nah, saya mau baca chat dulu tuh. Apakah benar atau benar itu? Oke, so itulah artinya penyempurnaan ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, di produk-produk AFC teman-teman, ternyata kita juga ada pelengkapnya, yaitu kita ada sertifikat organik. Seberapa kuat sih sertifikat organik teman-teman? Artinya semua produk-produk AFC ini organik teman-teman. It's not chemical at all. Organik. Anda bisa minum kapan aja, berapa aja, karena organik. Oke? Di tengah ada sertifikat bebas hormon dan GMO. Sampai sini oke ya. Ini lampiran sertifikatnya. Dan nomor 3 adalah sertifikat free sales, yaitu yang dilahirin dari Ministry of Health, Labor and Welfare Jepang. Jadi kita juga ada BPOM Jepangnya loh teman-teman. Jadi produk ini selain ada BPOM Indonesia, juga ada BPOM dari Jepang. Ini adalah sertifikatnya. Saya nggak bacain. Setiap produk dari AFC mendapatkan sertifikat bebas antibiotik juga, pestisida, logam berat, kimia berbahaya, hormon. Ini ada sertifikat hormon dari Indonesia sendiri, dari PT Saraswanti, dan bebas pencemaran radiasi nuklir. Oke, lain kali saya tambahin di sini pencemaran radiasi nuklir ya, biar lebih lengkap. Ini juga ada jurnal World's Only Salmon Placenta Tap into Asia Halal Anti-Aging Market. Jadi bahkan menurut Eto Tadashi, dan ini jurnal dari navigatorasia.com, Anda bisa ketik sendiri di Google, bahwa plasenta satu-satunya yang halal ada yang masuk ke anti-aging market yaitu dari plasenta salmon aja. Karena banyak kita kayak saya sebagai muslim punya beberapa, nggak selalu babi aja yang patokan haram atau enggak gitu loh. Nah, karena ikan, hewan laut tuh semuanya halal teman-teman, nomor 1. Kalau di kami muslim, laut itu, makhluk hidup yang di laut tuh semuanya halal. Itu 1. Nah, karena salmon pun sebenarnya secara teknis dia nggak punya plasenta, karena plasenta itu punyanya mamalia. Betul ya? Manusia, mamalia itu yang menyusui. Kera. Nah, salmon kan tidak menyusui. Tapi selaput telur itu yang tadi dilihat di riset mirip kayak plasenta. Maka orang Jepang namain salmon plasenta. Padahal bukan plasenta. Gitu ya, tapi dinamain sama mereka. Nah, ini adalah letter of authorization, di mana Eto Tadashi di sebelah kanan tuh yang kacamata yang kecil, dia kasih tahu bahwa saya baca ini masih kelihatannya. This is to confirm that Nippon Barrier inventor and owner of marine placenta. Intinya gini loh, bahwa cuma AFC lah. Jadi penemuan ini Nippon Barrier ini adalah the science of salmon, peneliti salmon teman-teman. Nah, dia kasih authorize hanya ke AFC lah. Di mana dia hanya develop produk bareng sama AFC dan distribusin hanya di AFC. Nah, ini adalah kerjasamanya teman-teman. Kita dulu beruntung banget karena beliau sebenarnya adalah orang yang tidak boleh keluar dari Jepang. Sebenarnya. Nah, dia bisa datang ke Jakarta dan tanda tangan di depan member-member juga. Di depan media-media juga. Nah, sebelah kanan adalah Oba, teman-teman. Itu dari AFC Jepangnya. Sebelah kiri Pak Ernest, mirip juga orang Jepang ya. Dan Pak Mike sebelah kiri. Nah, saya ada di belakang ini, jadi nggak kelihatan. Puas. Oke ya, teman-teman ya. Ini juga adalah Certificate of Achievement dari AFC di Jepang, bahwa kita adalah top 2 sales worldwide. Jadi kita AFC baru masuk ke Indonesia selama 2 tahun, kita adalah top 2-nya loh. Dan ini semua berkat kalian. Best selling produk juga di AP2LI yang terdaftar dari 87 perusahaan. Sekarang udah nggak 87 ya. Saya kemarin dapat update dari Pak Endro, sekarang udah 120 deh. Nah, ini kita yang, ini saya ada nih, kebetulan ya saya ada nih. Oke, saya ada. Jadi ini sama leader-leader kita terima penghargaan di Hatami Award. Ada Kementerian Perdagangan juga di situ. Ada asosiasi dan seluruh pelaku usaha networking. Ini juga kita waktu dapat rekor muri di kapal pesiar sebagai undangan terbanyak. Ini kita juga dapat rekor muri waktu pengiriman pesawat terbanyak karena kita selalu do the best. Secara integritas, maka
kami mau produk ini datang cepat ke Anda. Sekarang lama, Pak? Iya. Tapi percayalah, kalau nggak naik pesawat, lebih lama lagi. Dan kami bayar kos pesawat jauh lebih mahal daripada kos kapal laut, teman-teman. Dan itu semua dilakukan demi kalian dapat produk lebih cepat aja. Tapi ini masih lama, Pak Inden. Ngerti, teman-teman. Tapi percayalah, kalau naik kapal, lebih lama lagi. Ini juga loh, jadi berkat Indonesia, teman-teman. Karena kita masuk di Indonesia baru 2 tahun dan sangat diterima produk ini dengan baik. Maka AFC dari Jepang ada email di sebelah kiri tuh. Dear Ernest-san, in a good news for all of us in AFC Worldwide Partner. Jadi dikirim bahwa karena makanan kita diterima masyarakat Indonesia dengan luas, maka AFC mulai investasi untuk bangun fasilitas special healthy food sebesar 124 M. Ini dulu JPY-nya cuma 124. Sekarang saya 140. Jadi udah nggak 124 M ya. Harusnya udah 140 M. Untuk membangun research center bertujuan untuk support Indonesia. Karena Indonesia jadi yang antusiasnya sangat tinggi special healthy food. Di April 2021. Sedikit lagi ya. Semoga dengan adanya fasilitas baru, Research Lab, kita akan menikmati produk-produk yang jauh lebih banyak dan berkualitas. Gitu ya teman-teman harapannya. Dan kita juga mengucapin kepada AFC Singapura karena nomor 1 brand in Unity for 10 tahun berturut-turut. Jadi Unity Popular Choice Award 2020 di Singapura, AFC Singapura. Bukan AFC Indonesia, teman-teman. Nah, AFC sudah ada di beberapa negara. Jepang, Singapura, Cina, Korea, Thailand, dan beberapa negara lain. Dan nilai investasi untuk brandnya sendiri di atas 10 M, teman-teman. Jadi kalau Anda mau kerjasama bangun di negara itu, kayak franchising-nya lah, Anda akan keluarin dana 10 M, gila. Tapi kini hadir di Indonesia, baru 2 tahun ini, teman-teman, kita semua bisa memilikinya dengan gratis. Anda percaya nggak? Anda bisa own this brand tuh, Anda bisa memiliki brand ini dengan gratis. Hanya membeli produknya, dan Anda udah bisa jadi partner resmi official dari AFC. Mau nggak, teman-teman? Nah, ini saya tanya dulu. Mau nggak, teman-teman? Dengan, kan gini, Anda bayangin ya. Anda bayangin ya, biasanya Anda kalau mau buka franchising kayak farmasi store kayak di mall atau ini di Jepang atau di Singapura, Anda harus keluarin lebih di atas 10 M baru untuk deposit brandnya kali. Belum bangun tempatnya, ininya, itu yang tadi saya ngomong di bisnis zaman sekarang. Kalau ternyata Anda bisa kerjasama dengan perusahaan farmasi AFC Jepang dengan gratis, mau nggak teman-teman? Tadi udah dengerin produknya, udah dengerin perusahaannya seperti apa, dan ini gratis. Hanya beli produknya, dan Anda bisa jadi partner di AFC. Mau nggak, teman-teman? Saya mau denger dulu nih. Jangan kan nggak mau. Oke, so kalau teman-teman mau, nah, ada 4 alasan utama, alasan bergabung dengan AFC Farmasi Jepang. Tadi perusahaannya saya udah jelasin, produknya saya udah jelasin, bonusnya saya belum jelasin, dan momentumnya saya belum jelasin. Nah, yang akan jelaskan adalah salah satu mitra usaha dari AFC, seorang leader yang udah berpengalaman sendiri. Nah, dia akan saya kenalin, namanya Ko Daniel Kim. Dia akan sharingin tentang peluang usahanya, bonusnya seperti apa, momentumnya gimana. Oke, teman-teman ya, paling saya Niko, saya izin karena saya udah selesai menjelaskannya, dan saya on time, ternyata saya cuma butuh 30 menit untuk jelasin dari ujung perusahaan sampai manfaat produknya. So, teman-teman, hari ini mudah-mudahan kalian akan dengar dari bonus dan momentumnya dari seorang mitra usaha namanya Ko Daniel Kim yang akan jelasin peluangnya. Oke, waktu dan tempatnya saya persilakan dan saya mohon undur diri. Dadah. Oke, halo, selamat malam. Jelas nggak suara saya? Bisa dicap? Aman, aman. Jelas suara saya? Aman kok. Oke, jelas. Oke, selamat malam semua teman-teman.
semua rekan-rekan, semua partner, dan semua keluarga DFC. Selamat malam semuanya. Jadi ini LOP ini adalah sarana kita untuk apa? Untuk belajar. Untuk kita bisa mengedukasi ke bawah, untuk mempelajari tentang perusahaan, produk, dan marketing plan. Nah, tentunya dengan yang tadi Pak Niko jelaskan, semoga kita bisa mengedukasi ke bawah lagi. Jadi dari segi marketing plan, bagaimana sih dan berapa sih bonus yang bisa kita dapatkan? Oke, kita akan mulai dari marketing plan. Oke, next. Nah, marketing plan kita ada tiga paket dari Ruby, Sapphire, dan Diamond. Ruby pembelian 2 box, Sapphire pembelian 6 box, dan Diamond pembelian 12 box. Nah, di sini kita satu paket isinya 2 box, kita pakai kurs dolar, $1 10.000. Ya, $1 kita hitungnya kurs 10.000. Dan kita harus tahu bahwa harga dari tiap-tiap produk, dari SOP 100, itu 1.650.000, terus dari Utsukushi 1.650.000, dan juga dari Subarashi 1.750.000. Jadi kalian boleh kombinasi, boleh campur-campur, boleh mau SOP semua, Utsukushi semua, atau campur-campur, itu terserah dari calon mitra. Nah, di sini apabila kita sudah jadi Ruby, kita join paket yang Ruby. Apabila kita ingin menjadi Sapphire, bagaimana? Itu bisa di-upgrade per box tanpa batas waktu. Ya, jadi bisa di-upgrade per box. Nah, kalau kita dari posisinya Ruby, kita mau jadi Sapphire, kita hanya tinggal melakukan pembelian 4 kotak saja. Tinggal pembelian 4 kotak saja, boleh dicicil per box. Setelah Anda membeli kotak lagi, titik Anda akan otomatis menjadi Sapphire. Nah, kalau jadi Sapphire mau jadi Diamond bagaimana? Sama seperti tadi, kalian hanya tinggal melakukan pembelian 6 kotak saja, boleh dicicil per box. Setelah Anda beli 6 kotak lagi, titik Anda otomatis akan jadi Diamond. Ya, oke, kita akan next. Nah, di sini bonus direct sponsor. Contoh Anda awal joinnya Ruby. Anda ada rekrut Ruby, Anda hanya dapat 300 itu. Terus lalu kalau Anda Ruby, Anda rekrut Sapphire, Anda dapat 900.000. Karena kan dia pembelian 3 paket. Per paket 300.000 bonusnya. Lalu Anda Ruby, ada member Anda yang mau join, yang Diamond, Anda dapat 1.800.000. Karena itu pembelian 6 paket. Lalu apabila Anda joinnya yang Sapphire, Anda sponsor yang Ruby, Anda dapat 450.000 atau $45. Sapphire dapat 1.350.000 karena dia pembelian 3 paket, tinggal dikali 3 saja. Lalu dari Sapphire sponsor Diamond Anda dapat 2.700.000. Dan juga untuk paket yang Diamond itu apabila ada rekrut Ruby Anda dapat 550.000. Dari Diamond rekrutnya Sapphire Anda dapat 1.650.000, tinggal dikali 3 saja karena dia pembelian 3 paket. Dari Diamond rekrut Diamond Anda dapat 3.300.000. Ya. Dan di sini kita selain bonus direct sponsor, kita juga ada bonus. Next slide. Kita ada bonus pass up. Nah, bonus pass up ini hanya berlaku bagi orang yang join Diamond. Contoh Anda awal joinnya yang Ruby. Ya kan? Anda join Ruby, ada member Anda joinnya Diamond, Anda hanya dapat 1.800.000 saja atau $180. Nah, ada kelebihan $150 itu lari ke Diamond. Ya, jadi di sini Anda teman-teman semua juga harus tahu tentang bonus pass up. Saya akan back lagi ke slide awal, coba Pak Niko dibantu. Nah, dari sini kan kita bisa lihat yang dari yang posisi Diamond. Company menyiapkan budget ya kan untuk Ruby 550.000, Sapphire 1.650.000, Diamond 3.300.000. Nah, apabila Anda punya member Ruby, Anda punya member Sapphire, dia ada aktif merekrut atau ada jaringannya jalan, setiap selisihnya dari yang company siapkan itu akan lari ke Diamond. Itulah enaknya join Diamond. Jadi kalian bisa dapat bonus maksimal gitu. Ya kan, jadi nggak lari ke apa lagi. Jadi Anda nikmatin semuanya. Itulah enaknya join Diamond. Jadi bagi teman-teman yang memang belum sampai Diamond, ayo upgrade biar bisa dapat bonus maksimal ya. Itu dari bonus pass up. Saya akan next lagi. Nah, di sini kita akan sistemnya binary.
Binary adalah kita taruh orang di sisi kiri satu, sisi kanan satu, itu akan terjadi pairing. Ya, akan terjadi pairing. Next lagi. Nah, khusus kita yang joinnya diamond, itu per pairing, per paket, itu dihitungnya kita dapat bonus 300.000, teman-teman. Dapat bonus 300.000. Next. Nah, per paket 300.000. Nah, khusus untuk kita yang join diamond, itu kita bisa dapat maksimum pairing per hari adalah 200 pairing, teman-teman. Jadi untuk pairing ke-1 sampai pairing ke-10, perusahaan akan memberikan 300.000. Mulai pairing ke-11 sampai 200, pairing 100.000. Jadi potensi penghasilannya bagi Anda yang join diamond itu 660 juta per bulan mentok ya, teman-teman, bagi yang join diamond. Kalau kira-kira teman-teman merasa wah kurang nih cuma 600 juta ya, kalian bisa bikin 3 titik, teman-teman, karena memang kita diperbolehkan membuat 3 titik dengan data yang sama, dengan ahli waris yang sama. Anda hanya tinggal bedakan username saja untuk login. Ya, oke, next. Itu untuk yang diamond. Nah, untuk yang sapphire, maksimum pairing per hari hanya 60. Apabila Anda ada pairing 100 pairing misalkan, Anda joinnya sapphire, 40-nya plus, teman-teman. Jadi sayang gitu loh. Jadi untuk yang sapphire potensinya pairing ke-1 sampai pairing 10 Anda dapat 200.000. Mulai pairing 11 sampai 60 dapatnya 100.000. Jadi potensi penghasilannya itu hanya 210 juta per bulan, teman-teman. Next. Nah, ini untuk bonus pairing yang Ruby. Itu maksimum pairing per hari hanya 10 pairing saja. Pairing 1 sampai pairing 10 itu dapatnya 150.000. Jadi Anda satu hari ada pairing 20, 30 ya itu salah Anda sendiri karena joinnya Ruby. Jadi bagi teman-teman yang joinnya Ruby, ayo segera di-upgrade biar bisa dapat bonusnya lebih besar. Karena potensi join di Ruby hanya 45 juta per bulan saja, teman-teman. Jadi sangat kecil banget gitu loh. Oke, next. Nah, jadi ini perbandingan bonus pairing antara Ruby, Sapphire, dan Diamond. Income-nya tinggal Anda yang tentukan sendiri. Mau yang 45 juta per bulan, 210 juta per bulan, atau 660 juta per bulan. Ya, oke, next. Nah, jadi dari setiap bonus aktif, ya kan, itu akan langsung sistem membagi dua. 80% itu Anda bisa langsung cairkan. 20% itu untuk kita auto redemption. Jadi di sini kan teman-teman apabila kita baru register member itu akan terima email, dia harus lengkapi data, isi alamat, isi nomor rekening, isi ahli waris. Akan ada pilihan tuh. Anda bonus mau auto withdraw atau mau jadi cash point wallet. Ya kan? Kalau kita settingnya auto withdraw, itu akan masuk di hari berikutnya, dipotong biaya admin 20.000 dan dipotong pajak. Tapi kalau Anda jadi cash point balance, itu Anda bisa mendaftarkan member, bisa untuk transfer sesama member, bisa untuk upgrade juga. Jadi tinggal kalian pilih mana yang mana. Nah, 20% ini untuk kita melakukan auto redemption. Next. Jadi auto redemption ini kita bisa beli produk-produk dari AFC juga tentunya yang masing-masing sudah memiliki paten dari Krimuka, Haname, Serum, Propolis. Jadi itu tergantung ketersediaan di perusahaan ya. Jadi, tentunya produk-produk yang buat auto redemption tidak kalah kerennya juga. Next. Nah, di sini kita bisa mendapatkan bonus unilevel. Bonus unilevel itu apa sih? Bonus unilevel itu kita bisa dapat hingga 10 level. Level 1, level 2 kita dapat 10%-nya, level 3 sampai level 10 kita bisa dapat 5%-nya. Itu dari apa? Dari kita apabila kita qualified untuk mendapatkan bonus level. Caranya bagaimana? Kalau kita aktif, itu setiap 1 bulan sekali sistem akan langsung memotong sebesar 1.650.000. Nah, apabila Anda sudah qualified, Anda bisa nih menikmati bonus unilevel. Tapi apabila Anda tidak qualified, ya, bisa menikmati bonus unilevel. Ya kan? Lalu kita bisa menikmati sampai berapa levelnya tergantung dari income pada bulan berjalan, teman-teman. Apabila income Anda hanya $50,
Anda hanya bisa menikmati satu level. 50 sampai $100 dua level. Di atas $100 Anda bisa menikmati hingga 3 level. Terus di atas $300 bisa 6 level, di atas $500 Anda bisa menikmati 8 level, dan juga apabila income Anda di atas $1.000, Anda bisa menikmati hingga 10 level dari setiap member-member Anda yang melakukan pembelanjaan auto redemption ya, teman-teman. Karena saya yakin semua di sini apabila punya uang yang 20% ya, kalian pasti belanjakan barang-barang. Nah, dari itu kalian bisa dapat bonus ya, teman-teman. Jadi tidak ada salahnya kita sudah memutuskan gabung di AFC, kita harus jalankan bisnisnya, teman-teman. Oke, next. Nah, ini contoh bonus unilevel duplikasi 5 direct sponsor. Jadi kita punya level 1, kita punya 5 downline. Dari 5 downline ini masing-masing menduplikasi, cari 5 orang lagi, cari 5 orang lagi. Apabila sempurna sampai 10 level, mendapatkan bonus unilevel ini besar banget ya, teman-teman. Jadi cuman bedanya kalau bonus unilevel ini Anda dibayarkannya bulanan ya, teman-teman. Kalau yang tadi kan dibayarkannya harian, setiap dapat bonus direct referral, bonus pairing itu setiap hari, teman-teman. Nah, kalau bonus unilevel ini setiap 1 bulan sekali Anda bisa terima ya, teman-teman. Jadi ini nilainya besar banget. Ya, kita bicara 1%-nya saja. 10, ya kan, itu hasilnya luar biasa, teman-teman. Oke, next. Nah, di sini kita juga punya bonus tahunan. Jadi di AFC ini keren, kita punya 3 bonus. Bonus harian kita dapat, bonus bulanan kita dapat, bonus tahunan kita juga dapat. Jadi ini mulai periode dari 1 Oktober 2020 hingga 25 September 2021. Jadi kita 1 tahun nih kasih waktu, ya kan. Apabila kita mencapai 100 pairing, kita sudah capai posisi Toreda. Posisi Toreda ini bisa dibilang posisi tersusah ya, teman-teman. Juga awal-awal memulai, membangun tim. Kita harus bangun tim, teman-teman. Karena semua yang sekarang Bushido, Daimyo, Shogun, semua sama dari kita, teman-teman. Basicnya itu semua pasti harus capai Toreda dulu. Ya kan? Lalu dari Toreda, peringkat berikutnya apa? Ronin. Ronin itu 400 pairing. Di atas Ronin itu Samurai. Kita 1000 pairing, kita dapat bonus lagi 75 juta. Di atas Samurai Shogun 5.000 pairing. Jadi 5 kali kekuatan dari Samurai kita baru bisa dapat bonus Shogun 575 juta. Lalu di atas Shogun itu peringkat Daimyo 15.000 pairing. Jadi 15.000 pairing itu kita harus punya 3 Shogun di bawah kita ya, teman-teman. Baru kita bisa jadi Daimyo, itu dapat reward dari company 1,8 M. Lalu di atas Daimyo Bushido itu 30.000 pairing, kita bisa dapat bonus 3,5 M. Nah, lalu kita juga ada 2 peringkat baru lagi, double Bushido dan triple Bushido. Jadi ini kita masih mystery reward, kita belum tahu nih ada kejutan apa dari founder. Jadi itulah peringkat yang bisa kita capai, teman-teman. Jadi contoh, ini Anda capai Ronin. Untuk memulai tahun depan, saya yakin Anda capai Ronin. Begitu juga dengan yang lain-lainnya gitu loh, yang Bushido, Daimyo. Jadi kurang lebih untuk dapat bonus tahunan seperti itu. Next. Nah, di sini kita ada reward lagi untuk tur ke Rusia, teman-teman. Jadi tur ke Rusia itu mulai dari 1 November sampai 30 April 2021. Jadi kita bisa sponsor 14.400 BV atau setara dengan kurang lebih 16 diamond. Itu Anda boleh campur-campur dari ruby, dari safir. Kan kalau kayak ruby kan 150 BV, safir 450 BV, diamond 900 BV. Nah, itu diakumulasi tuh, teman-teman. Ya kan? Jadi kita sponsor 14.400 BV itu setara dengan 16 diamond, dan ini berlaku kelipatan tiketnya ya, teman-teman, khusus syarat yang pertama. Lalu syarat yang kedua, kita harus punya sponsor 2 new Toreda baru yang mulai daftar 1 November sampai 30 April. 2 direct kita jadi Toreda, terus plus 4.200 BV. Kita sendiri harus punya sponsor 4.200 BV, itu setara dengan 4 diamond, 1 safir, 1 ruby. Kita juga dapat 1 tiket. Tapi khusus yang syarat kedua ini tidak berlaku kelipatan ya, teman-teman. Jadi yang berlaku kelipatan itu hanya syarat yang sponsor yang pertama. Oke ya, kurang lebih ya. Next. Nah, di sini kita tidak boleh
menggunakan nama AFC Life Science baik di Facebook, website maupun Instagram. Ya, kita tidak diperbolehkan. Yang boleh menggunakan nama itu hanya company saja. Jadi kalian contoh misalkan namanya Michael Life Science boleh, Michael AFC boleh, ya kan? Tapi yang pasti kita tidak boleh menggunakan nama AFC Life Science di Facebook, website maupun Instagram. Oke ya, next. Nah di sini sedari awal AFC berjalan kita selalu mengedukasi, tidak boleh jualan di marketplace baik itu Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Baik itu sama harga, apalagi bahwa harga nggak boleh, teman-teman. Ya, tapi sekarang kita tahu bahwa banyak yang menjual ya. Mereka berani menjual di online yang mereka harus siap dengan segala konsekuensinya ya, teman-teman. Karena kita tahu kalau ketahuan, disuspend, kita akan laporkan polisi dan kita akan pidanakan juga, teman-teman. Jangan sekali-sekali jual di marketplace ya, teman-teman. Apalagi sekarang terakhir kita orang meeting dengan APWLI, sekarang lagi digodok undang-undang baru, contohnya seperti gini ya teman-teman. Kita anggap satu buah mall, ada satu calon maintenance yang ingin membuka toko di salah satu mall itu, ini jualannya ganja teman-teman, ya kan? Nah, apabila pemilik mall memperbolehkan, ke depannya apabila terjadi masalah, otomatis yang punya mall ini akan kena juga. Nah, begitu juga dengan undang-undang yang ada di marketplace nanti akan digodok seperti itu, teman-teman. Ya kan? Jadi kan kita tahu bahwa produk AFC itu kan produk MLM. Apabila si pemilik marketplace masih diperbolehkan, ke depan nanti tentunya akan ada hukuman yang berlaku buat pemilik. Jadi itu lagi diajukan sama AP2LI, infonya seperti itu, teman-teman. Jadi kita tenang saja bahwa memang kita tahu bahwa orang-orang yang jual di marketplace ini meresahkan ya, teman-teman. Meresahkannya kenapa? Mereka jual cutting price di bawah harga, padahal produk kita nggak jual bawah harga aja, orang masih banyak cari loh, teman-teman. Ya kan? Jadi bagi teman-teman yang masih jual cutting price, jual di bawah harga, ya bertobatlah teman-teman. Kasihan teman-teman yang memang mau jalankan ini serius gitu loh. Anda nggak jual di bawah harga pun produk kita banyak dicari orang kok. Oke, next. Nah, di sini juga kita ada kekuatan reward, ya kan? Bagi siapa yang bisa menangkap pelaku undercutting, ya kan? Sertakan bukti chat, nomor telepon atau bukti transfer, kalian sertakan, laporkan ke nomor yang sudah AFC siapkan. Apabila nanti setelah diteliti ternyata orang ini noreng atau ronin, ya kan, Anda bisa dapat bonus 1.650.000. Apabila setelah dilakukan pelacakan, wah ini udah samurai atau shogun nih, Anda dapat 1 diamond atau setara dengan 19.800.000. Apabila yang melakukan undercutting ini seorang Debbie atau Bushido, Anda mendapatkan 198 juta, teman-teman. Jadi kita di sini harus saling jaga ya, teman-teman. Oke, next. Nah, ini juga bagian legal company, Bapak Hasanuddin Nasution, ini yang biasa ngangkat pengacara-pengacara di Indonesia, pegangan company kita, dia yang bantu mengurus ke depan apabila ada orang melakukan jual undercutting, jual di bawah harga, ya kan, ini kita tim legal dari AFC. Next. Nah, di sini juga kita tidak boleh jualan titip di toko, ya kan, Anda jualan, contoh Anda punya ada teman buka apotek, tapi dia bukan member, Anda titip jual di sana, itu nggak boleh, teman-teman. Karena kan kita sistemnya kan direct selling, jadi kita harus menjual langsung, kita nggak boleh jualan pajang-pajang di toko. Karena kenapa? Apalagi di toko itu dia bukan member, ya kan? Apalagi dia bukan member. Kalau kalian lihat, kalian boleh foto, laporkan ke company pasti akan kirim polisi, akan menyita barang-barang itu, teman-teman. Ya, jadi kita saling jaga. Next. Nah, di sini kita masing-masing leader punya tanggung jawab hingga 3 level ke bawah ya, teman-teman. Jadi kita harus tahu nih 3 level ke bawah kita siapa gitu. Contoh kita di atas kita A, kita ada rekrut B, kita harus, terus di bawah B ada rekrut C, di bawah C ada rekrut D. Kita harus kenal ya, teman-teman. Karena kenapa? Apabila dalam 1 tahun 3 level sampai 5 kali ketangkap melakukan undercutting, maka leadernya tersebut tidak berhak atas bonus anuarengnya, teman-teman. Jadi apabila
kalian melihat, wah ada member gue level 2 nih, jual di bawah harga, ya kan? Tinggal pilih, Anda yang laporkan ke company atau company yang nangkap sendiri. Kalau Anda yang laporkan ke company dari 5 kali itu tidak terhitung. Tapi kalau sampai company yang menangkap, dari 5 itu akan berkurang, 5, 4, 3, 2, 1, Anda nggak berhak dapat bonus annual. Oke, next. Oke, sudah selesai. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah dengerin. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa membantu. Sorry kok memang ada yang salah. Jadi di sini yang harus saya ingatkan kepada semua keluarga AFC, ya kan. Setelah kita tahu case-case kemarin-kemarin, ya kan. Yang pertama yang harus kita ingat apa? Stop bilang bahwa produk AFC adalah obat. Ya, produk AFC sampai sekarang masih banyak yang bilang, wah ini obat ini bagus, ya kan, bisa untuk kanker dan lain-lain, ya kan. Jadi kita nggak boleh bilang ini obat. Jadi kita harus bisa mengedukasi ke bawah bahwa produk AFC adalah healthy food, makanan kesehatan ya teman-teman, sesuai dengan BPOM yang kita punya. Jadi kita juga jangan berjualan terlalu overclaim. Ya kan, kita juga sudah tidak boleh bilang bahwa wah ini punya paten ini, ya kan, karena kita sudah masuk 2021 nih, kita sudah memasuki masa level up. Jadi kita harus bisa mengedukasi dari atas ke bawah. Ya, yang harus saya ingatkan buat teman-teman, stop jual di bawah harga, ya kan. Emang kalau kalian nggak jual di bawah harga, kita bisa lihat contoh ya, leader-leader kita yang paling tinggi, kayak Darwin, kayak Ardian, ya kan, kayak leader-leader yang mereka nggak jual di bawah harga bisa kok jadi shogun. Jadi nggak perlu jual di bawah harga juga teman-teman gitu. Kita nggak jual bawah harga juga, produk kita tetap dicari orang. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Thank you. Terus sharing. Jangan bermindset jual produk, teman-teman. Kita ini edukator. Jadi kita hanya sharing akan manfaat produk. Ya jangan sekedar jual produk. Karena kalau kalian bermindset jual produk, dalam 2 bulan kalian nggak jual-jual produk, kalian menganggap, wah, gua kayaknya bukan bidang gua nih. Gua kayak nggak cocok di sini. Karena saya yakin semua yang gabung di Zoom ini, kita semua bukannya orang MLM, kita semua dari berbagai macam profesi, berbagai macam pendidikan. Intinya Anda bisa sukses atau enggak tergantung dari Anda sendiri ya teman-teman. Kita bisa contoh kayak Pak Saifuddin, ya kan? Seorang sopir taksi dari Semarang dia bisa sukses loh teman-teman. Ya kan? Dan juga dari yang ada di Bandung penjual batagor bisa sukses teman-teman. Intinya semua dari diri kita sendiri. Kalau memang kita mau sukses, kita pasti bisa. Pelajari produk, knowledge, dan marketing plan. Poinnya itu saja. Karena kenapa? Kita contoh example ya. Anda mau jadi agent properti, Anda mau jadi sales asuransi, Anda mau jadi sales mobil misalkan. Ya kan? Anda mau dari nggak ngerti, cuman karena Anda mau ngerti, Anda kan pelajari produk knowledge-nya, semuanya. Nah, begitu juga dengan AFC ya teman-teman, nggak ada bedanya kok. Cuman bedanya, ini bisa bikin kalian sukses dalam waktu cepat. Karena kenapa? Peluang dan momentum masih ada, teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat malam. Kepada yang salah kata, saya mohon maaf. Thank you, Pak Tito. Oke, buat teman-teman, tadi ada apa? Sorry. Tadi gimana penjelasan perusahaan sama produk yang baru ya teman-teman ya. Slide ini saya akan share, masih banyak yang harus dibenahin soalnya tadi ada yang di marketing plan-nya juga masih ada beberapa, nggak apa-apa karena saya kerjanya baru 2 hari doang dengan segala banyak chat teman-teman juga. Saya minta maaf ya, saya malam ini akan perbaiki lagi, baru nanti kita share yang final. Tapi mudah-mudahan teman-teman udah bisa nangkep gimana cara slide yang baru ya. Menurut teman-teman gimana slide yang baru? Oke nggak? Biasanya juga tahu ada masukannya. Oke ya, jadi benar-benar kita lumayan cukup jelas. Lumayan. Lebih simpel ya. Jadi kita nggak terlalu selling lagi lah gitu loh teman-teman. Kita jadi lebih slide yang baru ini lebih ke edukasi sih. Buat kasih tahu bahwa teman-teman di luar sana ada loh bisnis yang nggak harus seperti mainstream mereka di mana butuh modal besar, di mana takut yang nggak laku, gimana mereka nggak ada kontennya, mereka belum ada sistemnya. Kita mau kasih tahu bahwa di AFC ada semua loh. Bahkan dengan sistem networking ini kita bisa saling bantu, saling support. Kita ada seminggu 3 kali Zoom.
Nah, teman-teman, hari Rabu slide ini ada lagi ya. Setiap hari Rabu mulai besok slide ini akan datang lagi. Nah, kalian yang hari ini ketinggalan bisa nonton di Facebook, atau hari Rabu besok juga udah dibawain dengan tema yang baru. Lebih simple ya, direct ya. Setuju ya, ternyata slide baru lebih simple, lebih enak. Nanti saya janji marketing plan-nya sendiri saya lebih dalemin, lebih bikin lebih simple lagi, kayak kayak apa Unilevel gimana sih jelasinnya lebih baik. Nanti saya juga jelasin, saya ngerti kalian juga pasti agak sulit jelasin di bonus Unilevel. Nah, pelan-pelan ya teman-teman ya, karena saya lagi kelarin juga beberapa urusan, nggak apa-apa ya, karena ada waktu yang kita memang jadi lebih baik level up. Oke teman-teman, hari ini terima kasih yang udah datang dadakan. Saya juga minta maaf karena share-nya juga salah-salah tanggal. Tapi kekumpul 900 juga di Facebook, ada tadi saya cek 200 juga. Saya mau terima kasih buat kalian semua. Terima kasih juga yang udah WA saya soal Dubai sampai subuh. Gila, saya hari ini kurang tidur gara-gara Anda ngomongin Dubai. Ada yang nggak terima loh, diundur loh. Ada yang nggak terima, ada yang terima, ada yang kasih masukan. Is okay. Saya juga mau terima kasih buat keluarga AFC. Keep semangat, teman-teman. Ini Ko Daniel Kim adalah salah satu orang awal yang join juga di tahun 2018. Sampai tahun 2021 ini dia stay with us. Rank pertama, periode pertama apa kok? Ronin. Ronin. Yang ini? Ronin juga. Ronin juga nggak apa-apa. Lihat nggak sih konsistensi bahwa saya percaya suatu hari juga orang kayak Ko Daniel akan sukses di bisnis ini karena teman-teman bukan masalah cepat atau lambatnya, tapi masalah konsistensinya. Dan itu berlaku di bisnis manapun. Anda mau main bisnis kayak networking, Anda mau bisnis apapun, ternyata yang kita cari dalam berbisnis adalah konsistensinya, teman-teman. So, buat teman-teman yang lagi jalanin bisnis, produk yang udah banyak yang inden, keep going, kita akan launching produk baru. Semua nggak sabar pasti kalian, kita juga lagi improvement, kita juga lagi naikin produksi, sabar sedikit, kasih kami waktu untuk benahin semuanya. Semoga inden ini kita bisa laluin sama-sama. Gitu ya teman-teman ya, saya juga mau berterima kasih buat Ko Daniel Kim yang udah bantuin saya untuk marketing plan jelasin. Saya juga buat terima kasih buat teman-teman yang selalu investasi waktu untuk kalian datang ke sini, walaupun mungkin hari ini mau nggak mau dengerin karena slide baru, tapi saya happy banget kalau lihat kalian ada. Karena ingat teman-teman, pertemuan yang terbaik adalah pertemuan yang kalian tidak datang. Oke? Saya Niko, saya mau undur diri. Terima kasih semua. Dadah. Bye. Thank you.